Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang single market model. Adalah jenis blok perdagangan di mana sebagian besar hambatan perdagangan telah dihilangkan dengan beberapa kebijakan umum tentang regulasi produk dan kebebasan bergerak dari faktor-faktor produksi, dalam kurung, modal dan tenaga kerja, dan perusahaan dan jasa. Tujuannya adalah agar pergerakan modal, tenaga kerja, barang, dan jasa antar anggota semudah di dalam mereka. Hambatan fisik atau perbatasan, teknik atau dasar, dan fiskal atau pajak. Di antara negara-negara anggota dihilangkan semaksimal mungkin. Hambatan-hambatan ini menghalangi kebebasan bergerak keempat faktor produksi, yaitu barang, modal, jasa, dan pekerja. Selanjutnya, prediksi harga atau return saham lebih mudah dengan menggunakan single market model. Indeks harga saham gabung dalam kurung IHSG, BEJ, dan indeks LQ45 dapat dipakai sebagai market index. Jika seorang investor melakukan investasi dalam suatu aset, maka kemampuan untuk mengestimasi tingkat pengembalian aset menjadi hal yang sangat penting dilakukan oleh investor. Oleh sebab itu, untuk dapat mengestimasi tingkat pengembalian dengan baik dan mudah, dilakukan suatu mode estimasi yang dikenal dengan model penelitian harga aset, dalam kurung model asset pricing, dengan asumsi bahwa investor tidak menyukai adanya risiko, sehingga mengisyaratkan keuntungan yang lebih tinggi jika menghadapi risiko yang lebih tinggi. Investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. Investor dapat menginvestasikan modalnya ke dalam dua aset, yaitu aset real atau aset finansial. Investasi dalam aset real meliputi investasi dalam proyek-proyek real, perusahaan, emas, aktiva tetap, dan aktiva lain. Sedangkan investasi dalam aset finansial meliputi investasi pada saham, obligasi, derivatif, deposito, dan lain-lain. Investasi dalam aset finansial dapat dilakukan melalui pasar modal, pasar uang, pasar turunan, dan perbankan, dan sebagainya. Investasi dalam saham memiliki daya tarik tersendiri bagi investor, karena investasi saham menjanjikan dua macam keuntungan yang bisa didapat, yaitu dividen, yield, dan capital gains. Terdapat dua jenis saham, yaitu saham biasa dan saham preferred. Menurut Otoritas Jasa Keuangan dalam Antar News, pasar saham di Indonesia saat ini mayoritas masih dikuasai oleh asing dengan persentase mencapai 64%, dan investor dalam negeri hanya menguasai sebesar 36%. Hal ini menunjukkan minat masyarakat dalam negeri untuk berinvestasi dalam saham masih belum optimal, sehingga harus terus ditingkatkan agar dapat bersaing dengan investor asing. Terdapat tiga model yang paling sering digunakan dalam investor untuk menentukan pengembalian dari suatu aset, yakni model pasar, model multifaktor, dan model Anfield. Tujuan penelitian ini untuk melihat kemampuan dan membuktikan secara empiris dengan membandingkan model pasar, model multifaktor, dan model Anfield. Periode penelitian dimulai Januari 2009 hingga Desember 2012. Sampel terdiri dari 83 saham yang diukur dari trading frekuensi dalam setiap subsektor pada Bursa Efek Indonesia. Hasil yang diperoleh menunjukkan model pasar menjadi model terbaik dalam menjelaskan return saham, karena dalam model pasar telah mencerminkan informasi yang relevan atau terkandung dari faktor makroekonomi. Hasil dari penelitian ini mendukung dari teori model pasar yang menyatakan bahwa return saham dipengaruhi oleh return pasar. Tujuan berinvestasi dalam saham adalah untuk memperoleh imbal hasil atau return. Return adalah tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemodal atas suatu investasi yang dilakukannya. Investasi dalam saham disukai oleh investor karena menjanjikan high return. Return dapat berupa return realisasi dan return ekspektasi. Return realisasi merupakan return yang sudah terjadi dan diukur menggunakan data historis. Return realisasi menjadi salah satu pengukur kinerja perusahaan.
Return ekspektasi merupakan return yang belum terjadi atau return yang diharapkan investor untuk terjadi di masa mendatang sebagai imbal hasil dari dana yang diinvestasikan. Harapan memperoleh return yang tinggi melalui investasi dalam saham tentu bukan berarti tanpa risiko. Hubungan antara return dan risiko dalam investasi saham adalah positif. Artinya, semakin tinggi return yang diharapkan, maka risiko yang diterima juga semakin tinggi. CAPM pertama kali dikembangkan secara terpisah oleh Share pada 1964 dan Lindner pada 1965 dan Mosin pada 1969. CAPM menyatakan bahwa variasi return saham ditentukan oleh satu faktor saja atau single factor model, yaitu faktor market risk beta. Akan tetapi, beberapa penelitian empirik menunjukkan bahwa beta pasar pada CAPM menunjukkan hubungan yang sangat kecil terhadap return saham. Teori keuntungan tradisional menyatakan bahwa terdapat hubungan antara risiko dan return. Berbagai kombinasi aset pricing diuji guna menjelaskan hubungan tersebut. Namun, baik itu single index model CAPM yang hanya mempertimbangkan risiko pasar, maupun multifaktor model yang dikembangkan oleh Stephen Ross pada 1976 dan Fama dan French pada 1992, 1993, 1995, dan 1996. Belum mampu memberikan pendekatan yang tepat bagi investor dalam menaksir risiko. Hal ini mungkin dikarenakan adanya perilaku dari noise trader yang berperilaku tidak seperti yang diasumsikan model asset pricing tradisional. Capital asset pricing model mengasumsikan bahwa para investor adalah perencana pada suatu periode tunggal yang memiliki persepsi yang sama mengenai keadaan pasar dan mencari mean variance dari portofolio yang optimal. Capital asset pricing model juga mengasumsikan bahwa pasar saham yang ideal adalah pasar saham yang besar dan para investor adalah para price takers. Tidak ada pajak maupun biaya transaksi. Semua aset dapat diperdagangkan secara umum dan para investor dapat meminjamkan maupun meminjam pada jumlah yang tidak terbatas pada tingkat suku bunga tetap yang tidak berisiko atau fixed risk free rate. Struktur model. Yang pertama, untuk mendapatkan struktur model terbaik perlu dilakukan eksperimen atas berbagai initial set dan training set. Yang kedua, walaupun demikian, suatu struktur model tidak akan pernah berlaku untuk jangka waktu yang panjang. Yang ketiga, jadi perlu didapatkan struktur model yang baru berdasarkan data terakhir setiap kali akan melakukan prediksi harga saham. Single market model, harian, mingguan, dan bulanan. Model harian apabila ingin memprediksi harga harian, berarti data yang digunakan adalah sampai dengan data kemarin. Sedangkan mingguan, jika ingin memprediksi harga saham mingguan, minggu depan harus digunakan data terakhir dan data minggu sebelumnya. Sedangkan bulanan, jika ingin memprediksi harga saham bulan ini, harus digunakan data terakhir dan data bulan lalu. Berikut keputusan jual beli metode single market model. Selanjutnya, regresi sederhana. Prediksi harga saham atau return saham yang dilakukan dengan single factor model maupun single market model dapat dilaksanakan dengan menggunakan regresi sederhana atau simple regression. Hasil prediksi, under value atau over value. Setelah harga prediksi atau return prediksi diketahui, proses berikutnya adalah membandingkan dengan harga sekarang atau return sekarang untuk menentukan apakah suatu saham sudah under value atau over value. Saham dikatakan sudah under value apabila harga prediksi lebih tinggi dari harga sekarang, return prediksi lebih tinggi dari return sekarang. Sedangkan saham dikatakan sudah over value apabila harga prediksi kurang dari harga sekarang, sedangkan return prediksi kurang dari return sekarang.
undervalue. Selanjutnya, undervalue atau overvalue, beli atau jual. Saham yang termasuk dalam undervalue berarti layak dibeli, sedangkan yang termasuk overvalue berarti layak dijual. Proses berikutnya adalah mengambil keputusan untuk membeli atau menjual. Setelah keputusan beli atau jual ini diambil, investor akan menghadapi dunia nyata bahwa yang dibeli tidak selalu menguntungkan. Untung atau rugi, pembelian yang menguntungkan berarti prediksi harganya tepat, sedangkan yang merugikan berarti prediksi harganya meleset. Penjualan yang menguntungkan berarti prediksi harganya tepat, sedangkan yang merugikan berarti prediksi harganya meleset. Perbedaan harga prediksi dan harga real dapat dipelajari untuk memperbaiki keputusan investasi berikutnya. Expected return portfolio optimal bergantung pada model asset pricing apa yang Anda gunakan. Terdapat banyak model asset pricing seperti capital asset pricing model atau CAPM dan single index model atau SIM. Secara manual, hitung capital asset pricing model dengan rumus sebagai berikut. CAPM sama dengan E/F tambah B P. Selanjutnya, cara menghitung capital asset pricing model dengan rumus sebagai berikut. Keterangan CAPM expected return menggunakan CAPM, beta portofolio SUM dari beta portofolio individual. E dalam kurung RM sama dengan expected return market, sedangkan E dalam kurung RF sama dengan expected return risk free. Menghitung varians portofolio optimal. Baik itu menggunakan SIM maupun CAPM, nilai varians portofolio dapat dihitung menggunakan cara yang sama. Jadi, nilai varians portofolio ini bisa digunakan untuk kedua model aset pricing tersebut sebagai indikator pengukur risiko portofolio. Secara manual, hitung varians portofolio optimal menggunakan rumus sebagai berikut. Selanjutnya, tujuan utama untuk pembentukan portofolio optimal dalam investasi adalah untuk memaksimalkan return dan minimalkan risk. Dalam pembentukan portofolio optimal, ada beberapa hasil yang Anda temui. Yang pertama, mendapatkan return yang lebih tinggi dengan risiko yang sama dengan market. Yang kedua, return yang sama dengan market tapi risiko lebih rendah. Yang ketiga, mendapat return yang lebih tinggi dengan risiko yang lebih tinggi pula dibandingkan market. Yang keempat, mendapatkan return yang lebih tinggi dengan risiko lebih rendah dibandingkan market. Yang kelima, kondisi tertentu portofolio optimal tidak selalu optimal. Maksudnya, Anda bisa menemukan hasil return yang lebih rendah dengan risiko yang lebih tinggi dibandingkan market. Terima kasih.